mata yang seram, taring dan tanduk yang tajam. Inilah gambaran setan yang laris di film-film. Jelek sekali. Dan kelakuan mereka juga aneh sekali. Ada yang kesibir rambut berantakan, lompat-lompat kayak kanguru. Ada yang suka ngesot. Bawa-bawa kepala sendiri. absurd. Dan lain-lain. Anehnya, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang bilang setan itu aneh dan jelek. Sebaliknya, setan ini ganteng dan jenius. Wah, akan kita lihat. Tapi sebelumnya, kita pasti tahu setan ini adalah musuh utama kebenaran. Karakter setan sangat bertentangan dengan karakter Allah, yaitu 10 hukum. Jelas, setan itu penghujat, setan itu pembunuh, setan itu penggoda, setan itu pendusta, setan itu penyesat. Makanya dia sangat membenci hukum Allah yang sempurna. Tujuannya jelas, dia ingin manusia berdosa dengan melanggar hukum Allah dan akhirnya binasa. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau setan itu sumber malapetaka, kenapa Tuhan menciptakan setan? Benarkah Tuhan menciptakan setan? Salah. Tuhan tidak menciptakan setan. Sebaliknya, Tuhan menciptakan malaikat sempurna yang anehnya memilih untuk memberontak terhadap Tuhan. Sama begini, ketika Tuhan menciptakan Adam, apakah Tuhan menciptakan manusia berdosa? Ataukah Tuhan menciptakan manusia sempurna yang sayangnya memilih untuk melanggar perintah Tuhan? Jawabannya jelas yang kedua. Cuma pertanyaan, kalau manusia berdosa itu setan yang goda, terus waktu malaikat di sorga berdosa, siapa yang goda? Jawabannya ada di Yakobus 1 ayat 14. Jadi banyak situasi di mana setan menggoda dan menciptakan suasana yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Tapi tiap-tiap orang juga dicobai oleh keinginannya sendiri. Kenapa keinginan jahat itu muncul? Karena kita tidak tegas menolak apa yang jahat. Di sini kita akan lihat bagaimana Lucifer, seorang malaikat hebat, bisa jatuh karena membiarkan keinginan hatinya yang jahat itu berkembang. Jadi dahulu kala di sorga, Tuhan ada ciptakan satu malaikat yang benar-benar istimewa. Alkitab gambarkan ini malaikat, luar biasa. Yeskiel 28 ayat 12-15 bilang, dia itu sempurna dalam keindahan dan penuh hikmat. Ganteng, pintar lagi. Bajunya dipenuhi segala batu permata yang indah. Sikap dan pembawaannya juga sempurna. Bahkan Tuhan sendiri memberikan dia nama spesial, Lucifer, yang artinya pembawa terang. Dan yang paling penting adalah posisinya atau jabatannya. Dia adalah kerub yang Tuhan tempatkan di dekat Tuhan. Ini adalah posisi tertinggi dari semua malaikat. Jelas, Lucifer ini pasti disukai dan dihormati oleh banyak malaikat. Tapi hal yang tidak diharapkan terjadi. Di ayat 15, akhirnya terdapat kesalahan di dalam dirinya. Kesalahan apa itu? Di ayat 17 dikatakan, engkau sombong karena kecantikanmu. Dia jadi sombong saudara karena kelebihannya. Dan ini bahayanya kalau sombong itu dipiara. Ujung-ujungnya pasti fatal. Dalam Yesaya 14 ayat 12-14, dia memikirkan hal yang tidak terbayangkan. Dia hendak menyamai yang maha tinggi. Dia ingin merebut tahta Tuhan Yesus. Bukannya menyingkirkan pikiran atau keinginan jahat ini, dia malah biarkan itu bertumbuh dan akhirnya mewujudkannya. Dengan bermodalkan keindahannya yang luar biasa dan kelicikannya yang tinggi, dia berhasil menipu sepertiga malaikat surga. Dia pimpin mereka memberontak terhadap Tuhan sehingga terjadi perang di sorga. Saudara, ini Lucifer aneh dan tidak masuk akal. Yang dia lawan ini Tuhan semesta alam. Mau perang model bagaimanapun, dia pasti kalah. Mau perang argumen, dia pasti hancur. Mau perang fisik, apalagi. Tuhan tinggal tiup sedikit saja, pasti Lucifer dan pengikutnya ini langsung jadi abu. Hanya saja tidak demikian. Mereka diusir dan dilemparkan ke bumi. Dan itulah yang terjadi. Lucifer si pembawa terang kini menjadi setan si musuh. Pertanyaan yang muncul, kenapa Tuhan tidak langsung hancurkan saja Lucifer dan para pengikutnya saat itu? Pertanyaan dibalik,
Apakah saat itu penipuan Lucifer sudah jelas terbukti? Dia kan mau ambil tahta Allah, dan dia bilang dia berhak duduk di tahta tersebut. Jadi intinya, para malaikat surga saat itu dihadapkan pada dua Tuan. Tuan yang benar-benar adalah Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus, ataukah Tuan yang benar-benar adalah penipu, Lucifer? Seandainya dalam situasi itu, Tuhan Yesus langsung musnahkan Lucifer dan semua pengikutnya, kira-kira bagaimana sikap para malaikat di sorga? Wah, yang awalnya mengasihi Tuhan pasti jadi ngeri. Bahkan mereka bisa berpikir bahwa Lucifer itu yang baik. Yes, kejahatan dan penipuan Lucifer harus dibuktikan dulu. Dosa dan akibatnya yang mengerikan haruslah dinyatakan dahulu, barulah bisa ada penghakiman. Hukuman bagi setan dan para pengikutnya telah tersedia nanti saat dunia ini akan dibaharui. Saat itu tidak ada lagi penipuan atau penyesatan yang bisa dibuat setan. Tidak akan ada pembelaan ataupun pembenaran bagi setan. Akibat dosa yang sangat mengerikan sudah begitu nyata. Dunia baru harus benar-benar bersih dari ancaman dosa. Dimusnahkannya setan saat penghakiman terakhir adalah bukti keadilan Tuhan dan juga sebagai jaminan bahwa keadaan dunia baru nanti akan bebas dari bayang-bayang dosa. Saudara, seperti para malaikat surga dahulu yang dihadapkan pada dua Tuan, kini kita pun demikian. Mau ikut Tuan yang benar, Tuhan Yesus Sang Allah Perkasa, atau Tuan palsu si setan. Tanda kita berada di pihak mana, itu dibuktikan dari sikap kita. Kalau kita cinta Yesus, kita pasti cinta karakternya. Kita pasti cinta perintah-perintahnya. Sebaliknya, sebagaimana setan membenci Yesus dan membenci hukum-hukumnya, para pengikut setan pun pasti akan membenci perintah-perintah Allah. Saudara, waktu sudah semakin singkat. Jangan mau termakan tipuan setan yang berujung kebinasaan. Mari kita selalu berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk hidup sesuai perintahnya, tanda kasih kita kepadanya. Mari pilih keselamatan, mari pilih Kristus Tuhan. Amin.